Lalu apa yang membuat PDIP ngotot minta Gibran untuk mundur dan mengembalikan kartu tanda anggota partai? Dan juga seperti apa sikap Koalisi Indonesia Maju menanggapi desakan untuk Gibran itu? Kita akan membahasnya bersama dengan politisi PD Perjuangan Kapitra Ampera, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno. Bapak-bapak selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Viani. Waalaikumsalam. Bang Baik. Budi, Bang Baik. Kapitra. Terima kasih Bapak-Bapak sudah menyediakan waktunya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Saya akan tanya ke PDIP dulu. Bang Kapitra, mengapa kemudian PDIP masih terus mendesak Gibran untuk mundur dan mengembalikan KTA partai? Juga sudah disampaikan ada surat yang sudah dikirim, bahkan sudah diterima oleh Gibran. Pentingnya untuk PDIP ini apa, Bang Kapitra? Sebenarnya pernyataan mundur dan tidak itu kan bentuk formalitas ya. Masyarakat kan bisa menilai lah sikap politik yang berbeda dari partai yang selama ini menaunginya gitu ya. Dan PDI saya pikir kita tentu menginginkan sebuah kesadaran aja, karena sudah berbeda sikap politik dengan partai, tentu harus ada sikap kejelasan dari yang berbeda, sehingga ada hitam putihnya, ya, ada hitamnya. Meskipun secara deklarasi politik sudah jelas bahwa PDIP jelas menyalonkan Ganjar, Pranowo dan Mahfud, ya, dan itu sudah menjadi konsensus partai dan seluruh kader partai untuk loyal di situ untuk selalu mendukung kebijakan partai itu. Bagi orang yang berbeda dan kebijakan yang telah dilegitimasi oleh konstitusi partai, tentu sebaiknya sebaiknya mundur dari partai PDIP karena sudah bersimpang jalan. PDI tentu menginginkan ketegasan dari sikap politik dan sikap dari pilihan partai politik. Seharusnya itu dilakukan. Ya. Tapi karena bagaimanapun sudah dikatakan supaya Bang tidak, Kapitra oleh Gibran, sudah ada pamitan dengan Mbak Puan dan menyebut Gibran mengatakan itu sudah clear karena sudah pamitan dengan Mbak Puan. Itu tidak cukup. Sudah dideklarasikan oleh bisa dikatakan lawan koalisi Anda nih, itu pun tidak cukup, Bang Kapitra. Anda kalau ke luar negeri ada paspor dan pulang juga harus pakai paspor kan, harus dicap pulang pergi kan ya. Kita tidak tahu pembicaraan dengan Mbak Puan. Yang saya dengar minta izin atau memberitahu bahwa ikut konstelasi politiknya cawapres. Yang saya dengar begitu, tapi nggak tahu kedalaman isi pembicaraan itu seperti apa ya. Tetapi kan jelas ya di Republik ini ada warga negara aja dilarang. Artinya keluar masuk itu kan kalau kita kunjungan saja ke luar Indonesia kan ada capnya. Oke. Berangkat dan kembali gitu ya. Saya pikir analogi itu sama saja. Artinya bahwa tentu harus kejelasan sikap. Orang yang memilih jalan yang berbeda tentu juga harus punya sikap yang berbeda. Terus ada kepastian dari sikap pilihan yang berbeda itu. Sebenarnya itu aja ya. Tapi itu formalitas ya. Karena bagi masyarakat sudah tahu, masyarakat sudah bisa menilai bagaimana sikap politik dan pilihan politiknya. Jadi yang dikejar oleh PDIP adalah secara formalitas administratif lah, kurang lebih seperti itu ya, Bang Kapitra ya. Saya minta tanggapan dari Bang Doli. Ini sudah tinggal besok undian nomor urut nih. Tapi ternyata dari pihak PDIP masih terus meminta, bahkan mendesak Gibran untuk jelas kembalikan KTA PDIP dan umumkan sudah mengundurkan diri. Bagaimana dengan sikap dari Golkar yang mewakili sikap koalisi Anda, Bang Doli? Ya, besok itu pengumuman DCT. Kalau pengumuman sah atau tidaknya Capres dan Cawapres itu tanggal 13 dan kemudian nomor urutnya diundi tanggal 14.
Jadi masih ada waktu juga sebenarnya kalau untuk persiapan pencalonan capres dan cawapres. Nah, soal keanggotaan saudara Gibran, saya kira kan pertama beliau kan juga sudah punya itikat baik ya pada saat waktu mau dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Saudara Gibran pamit ya ketemu dengan Bu Puan, waktu itu juga dengan beberapa juga anggota PDI yang lain gitu. Iya. Nah, menyampaikan bahwa saudara Gibran ikut kontestasi dalam Pilpres gitu. Nah, saya kira itu kan satu itikat baik. Nah, soal keanggotaannya saya kira itu sepenuhnya ada dalam mekanisme internal PDIP ya, yang kami tentu tidak bisa mengintervensi, ikut campur ya. Tetapi kan kalau dari tadi penjelasannya saudara Gibran kan, kalau misalnya sudah ada permohonan dari DPC PDIP Kota Solo, kan tadi sudah dijawab akan dicari waktu dicari dalam waktu dekat untuk ketemu. Saya kira itu kan jalan yang paling baik ya, diselesaikan secara musyawarah, bertemu gitu. Dan nanti hasilnya bagaimana? Ya, saya kira lihat aja pertemuan itu. Tapi yang jelas seperti yang tadi dibilang Bang Kapitra, Republik seluruhnya sudah tahu bahwa sekarang ada tiga capres dan cawapres ya. Salah satunya ada Pak Prabowo dan saudara Gibran ya, yang diusung oleh beberapa partai, 8 partai politik ya. Dan memang secara mekanisme peraturan perundangan yang mengatur seseorang itu apakah dia anggota partai politik tertentu atau tidak ya, selama dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan memenuhi syarat, itu boleh saja, kira-kira begitu. Apakah Golkar sebagai juga bagian dari koalisi akan mendorong Gibran sesuai dengan judul hari ini? Apa susahnya Gibran untuk mengembalikan KTA ketika Bang Doli dan Bang Kapitra sama-sama mengatakan toh satu Indonesia juga sudah tahu gitu? Iya, saya kira itu tergantung berpulang kembali kepada saudara Gibran ya. Karena gini, keanggotaan seseorang terhadap partai politik itu kan kewenangan hak konstitusi masing-masing individu kita. Ya kan? Bahwa dia mau bergabung dengan partai politik mana, mau bergabung dengan partai politik A, B, C dan segala macam, itu kan tergantung dari yang bersangkutan. Nah, kalau kemudian yang bersangkutan masih merasa dan ingin tetap menjadi salah satu kader partai politik tertentu, ya selama memang itu bisa dimungkinkan dalam mekanisme aturan partai politik tertentu itu, ya itu kan bisa-bisa saja. Nah, tapi kalau tidak, ya tergantung mekanisme internal partai politik tertentu itu, apakah menerima seseorang yang masih mau menjadi anggota walaupun mungkin agendanya sudah berbeda. Nah itu. Nah, kayak kami kan di Golkar juga punya mekanisme internal sendiri. Dulu kami juga punya pengalaman seperti itu pada saat misalnya Pak Yusuf Kalla dicalonkan berbeda dengan agenda partai politik secara resmi pada saat itu. Tapi kan kita punya mekanisme sendiri tentang itu. Nah, saya kira PDI juga seperti itu. Baik, nanti saya akan minta tanggapan dari Bang Kapitra soal apakah ternyata mekanisme yang dilakukan oleh Golkar dulu yang sebenarnya dilakukan oleh PDIP hari ini. Tapi saya minta tanggapan dari Mas Adi dulu. Mas Adi, dari sebelah sini mengatakan apa susahnya kembalikan KTA. Dari sebelah sana katakan apa susahnya ya dipecat saja gitu. Jadi apa sih yang mengunci akhirnya antara Gibran dan PDIP ini? Dan ini strategi politik atau memang serius urusan etika bagi dua pihak? Ya, Mas Adi mohon maaf boleh di-unmute mic Anda? Oke, ya saya kira ini soal strategi komunikasi politik, baik yang dimainkan oleh Gibran ataupun PDIP. Karena kalau mau jujur sebenarnya Gibran itu hati dan pikirannya sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Karena kalau dengan PDIP tentu saja akan tegak lurus gitu ya, menjadi bagian dari PDIP mengusung Ganjar di Pilpres 2024. Tapi kita tidak bisa menutup mata, Gibran sudah mendaftarkan ke KPU bersama dengan Prabowo Subianto sebagai kontestan di Pilpres. Nah, yang menjadi rumit itu saya sebutkan tadi bagian dari strategi komunikasi politik. Kalau Gibran kemudian mengambilkan kartu tanda anggota, itu kan kesannya Gibranlah yang kemudian merasa tidak butuh, Gibranlah yang kemudian ada kesan meninggalkan PDIP, dan itu tidak bagus. Apalagi saat ini sedang memasuki tahun politik, isunya bisa liar.
bahwa Gibran itu adalah orang yang kemudian misalnya dianggap tidak memiliki etikat yang baik dengan partainya, kemudian mencoba untuk mengambil jalan pintas di tengah upaya-upaya PDIP memenangkan pertengahan Pilpres yang ketiga kalinya misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kemudian kartu tanda anggotanya itu tidak dikembalikan. Begitupun pada level PDIP. Kalau PDIP itu memecat Gibran, tentu ada kekhawatiran PDIP akan dikritik bahkan dibully ya, bahkan cenderung negatif karena PDIP itu dianggap baper dan tidak membiarkan kadernya untuk memilih pilihan politik yang lain, terutama terkait dengan Pilpres. Kalau Gibran itu bukan anak presiden dan saat ini misalnya tidak memasuki tahun politik, ya saya kira Gibran itu akan segera di Budiman Sujatmikokan, dipanggil, diperingati dan pemajatannya bisa dikirim melalui surat pos kan. Tapi karena ini menyangkut anak presiden, kemudian adalah kontestan gitu ya, didukung oleh partai besar, salah satunya Golkar di situ, ya saya kira memang PDIP pun juga sangat hati-hati memberikan treatment politik. Oleh karena itu saya membaca ini murni soal strategi komunikasi politik karena ini bisa jadi isu yang liar, baik bagi PDIP ataupun Gibran. Makanya saya membaca ini saling tunggu. Tapi saya membacanya itu ada progres yang agak sedikit lebih kondusif. Bagi level PDIP sepertinya ini akan dilokalisir, bukan lagi menjadi persoalan DPP PDIP ya. Tapi ini hanya sebatas menjadi persoalan di mana Gibran jadi anggota PDIP di level Solo. Jadi kalaupun toh Gibran misalnya kartu anggotanya dikembalikan dan tidak lagi menjadi anggota PDIP, seakan-akan ini murni hanya persoalan Solo dan Gibran. Hanya PDIP Solo dan Gibran, tidak menyentuh Teguh Umar, tidak menyentuh kebijakan politik PDIP secara umum. Begitupun dengan Gibran, sekalipun sering didesak kapan akan mengembalikan kartu anggotanya, Gibran selalu mengatakan, ya lihat saja perkembangannya dan selalu mengatakan sudah pamit ke Mbak Puan gitu ya untuk menjadi bagian dalam kontestasi Pilpres di 2024. Jadi ini bagi saya murni strategi komunikasi politik karena sangat mengkhawatirkan betul sebenarnya kalau kelihatan siapa yang menzolimi dan siapa yang terzolimi, ini bisa menjadi sesuatu yang tidak baik ya bagi PDIP ataupun bagi Gibran. Atau jangan-jangan Mbak Aviani, semoga kita ini tidak salah, jangan-jangan Gibran ini masih terus ingin bersama PDIP gitu loh. Nah ini agak repot. Gibran sekalipun maju di 2024 bersama Prabowo, tapi ingin terus bersama PDIP. Nah itu yang agak rumit sebenarnya. Kita akan bahas itu kalau gitu, Mas Adi, apa benar seperti itu? Karena juga kemudian ada yang mengatakan, aduh jangan-jangan PDIP nggak berani pecat Gibran. Ada strategi untuk main dua kaki, nanti kita akan bahas lebih jauh. Apakah kemudian rela Koalisi Indonesia Maju ternyata baca wapresnya itu masih bisa diklaim oleh koalisi lawan? Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami Bang Kapitra. Silakan Anda tanggapi dulu ya, karena sempat tadi ada contoh yang disampaikan oleh Bang Doli soal Yusuf Kala yang juga kader Golkar, tapi ternyata juga berbeda gitu dengan arahan dari Partai Golkar pada saat itu. Apakah itu yang dilakukan oleh PDIP saat ini? Jangan-jangan menitipkan kader di lawan koalisi? Itu beda, itu tidak apple to apple ya, karena Pak Yusuf Kala tidak sedang ditugaskan sebagai wali kota waktu itu, dia lagi free. Sementara ini kan sedang ditugaskan partai menjadi wali kota, jadi beda situasinya dan kondisinya beda. Bagi PDI ini melihat situasi seperti ini hal yang biasa saja. Ada orang yang datang dan pergi itu ya itu hak azazinya, tetapi kan harus jelas ya, seperti disampaikan oleh Ketua PC Solo, ya datang tanpa muka pulang dapat punggung lah ya. Kalau tidak ingin lagi dengan PDIP ya pamitlah baik-baik kan. Tapi kalau masih ingin dengan PDIP ya PDIP tentu punya aturan caranya sendiri ya. Nggak mungkin konfrontasi dalam satu partai kan nggak mungkin. Bahwa ada istilah pasang dua kaki itu nggak mungkin benar itu terjadi. PDIP tidak punya moral politik seperti itu ya. PDIP itu jelas hitam putihnya bahwa kalau sudah nyalonkan seseorang ya kita fokus pada satu orang, tidak kemana-mana, tidak berpindah kalian hati. Tapi kenapa kalau meminjam tadi statement dari Mas Adi, kenapa Gibran tidak di Budiman Sujatmikokan? Kan gampang dan itu juga pernah dilakukan oleh PDIP. Iya, bukan itu masalahnya. Artinya yang kasusnya berbeda. Kasusnya kan berbeda. Jadi ini silakan yang pergilah yang pamit kan.
ya, yang pergilah yang menyatakan bahwa tidak ingin bersama lagi, ya. Kita kan orang tuan rumah, ya, yang datang ke rumah dilayani dengan baik, ya, difasilitasi dengan baik. Ya, kalau sudah tidak berkenan, tidak ingin bersama, itu hak azazi, silakan aja, seharusnya kan begitu. Sehingga artinya saling melepas dan merelakan, ya. Nah, tetapi kalau pergi begitu Jangan-jangan saja PDIP kan yang belum rela nih Bang Kapitra. Oh enggak, kita fokus untuk menangkan Ganjar dan Mahfud MD. Kita semua energi partai tertuju pada satu titik saja, bagaimana memenangkan Pileg dan memenangkan Pilpres. Dan ini kan sudah teruji secara dari reformasi kita memenang Pileg, ya. Dan dua periode terakhir, 10 tahun terakhir ini kan kita juga pemenang Pilpres. Jadi ya kita fokus ke sana, kita tidak pikirkan, kan itu sudah selesai. Kalau menyalonkan kan sudah selesai, ya, seperti tadi Dinda Doli bilang sudah ada konstannya 3 orang peserta, 3 pasang peserta Pilpresnya. Bagi kami ya fokus kepada memenangkan Ganjar dan Mahfud MD. Dan itulah yang menjadi tujuan utama sekarang PDIP. Bang Doli, kalau kemudian jangan-jangan tadi Mas Adi katakan, oh ini bagian strategi politik yang juga dilakukan oleh PDIP dan Gibran. Sehingga saling sandera satu sama lain. Gak ada yang berani mengundurkan diri dan juga gak ada yang berani pecat. Tanggapan dari Anda seperti apa? Jangan-jangan kemudian kalau situasinya masih deadlock seperti ini, bacawa pres Anda juga masih bisa diklaim menjadi kader dari PDIP, Bang Doli? Iya, saya kira kita buat simpel aja, ya. Dan ini kan sekarang sedang menuju ke sana, ya. Tadi Saudara Gibran mengatakan dalam waktu dekat akan ketemu dengan pimpinan PDIP di Solo. Nah, saya kira itu kan salah satu jalan keluar yang mau ditempuh, ya kan, supaya ya jangan ngapain sih kita ribet-ribet terus deadlockan soal keanggotaan partai politik. Seperti yang saya katakan, simpel aja keanggotaan ini. Ada orang yang masih bertahan, ya, saya misalnya, contohnya saya mau saya anggota Partai Golkar, tapi kalau Partai Golkarnya nggak mau saya, kan ada mekanismenya sendiri gitu. Dan memang kalau dibandingkan dengan dulu kita dengan Pak Yusuf Kala memang berbeda, nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu ya. Dan kita waktu itu ada juga mekanisme organisasi yang diberlakukan terhadap beberapa orang juga pada saat itu yang beda sikap politiknya gitu. Nah, jadi nanti kita tunggu saja apa langkah yang diambil progresnya oleh Gibran. Nah, dan kalau kemudian ya tadi jangan-jangan memang masih terlalu cinta sama PDIP, kan kira-kira begitu. Nah, kalau orang cinta nggak dikasih bertepuk sebelah tangan, ya itu tergantung dari yang sebelah, yang punya tangan sebelahnya lagi, kan kira-kira gitu, mau diapain kan kira-kira gitu. Oke. Baik, Mas Adi, silakan tanggapi statement terakhir dari cinta bertepuk sebelah tangannya Bang Doli itu. Dan ini siapa yang akhirnya akan mengalah sih, karena situasi ini kan nggak mungkin akan terus-terusan bisa bertahan, Mas Adi. Ya, kalau bagi saya yang melihat ini dari jauh, pastinya Gibran itu masih cinta lah sama PDIP. Karena kebersamaannya ini bukan soal 3 tahun di Solo, tapi ini kan menyangkut bagaimana keluarga besar Pak Jokowi yang saya kira sudah 23 tahun bersama PDIP ya. Tapi pada saat yang bersamaan Gibran pun juga tidak bisa menahan diri. Ada kesempatan bisa maju, mendapatkan begitu banyak dukungan dari partai politik, terlepas dari apapun dukungannya itu ya. Untuk bisa maju di 2024 bersandingan dengan Prabowo Subianto. Inilah yang saya kira ada kerumitan-kerumitan yang sampai saat ini belum bisa dijelaskan, Mbak. Bisa dibayangkan siapa yang tidak minat, jangankan Gibran. Saya, Bang Doli, Bang Kapitra, kalau ada kesempatan untuk bisa maju di Pilpres, apalagi diusung oleh kekuatan politik besar, pasti merem aja dia. Menyatakan untuk bisa bertanding, bisa dibayangkan. Ada ketua umum partai yang sudah hampir 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Setiap pemilu bikin billboard, bikin baliho, bikin relawan. Sudah begitu banyak mengeluarkan logistik, tapi tak punya kesempatan dan kemewahan untuk bisa bertanding. Gibran yang posisinya kebetulan anak presiden, punya kemewahan itu. Oleh dan karena itu tidak akan itu dilewatkan. saya mengatakan, betul tidak mungkin bisa dilewatkan, meski pada saat yang bersamaan harus memiliki hubungan cinta yang rumit dengan partainya. Inilah yang kemudian terjadi sampai hari ini. Gibran pun tak kunjung
mengembalikan kartu anggotanya. Begitupun dengan PDIP yang rasa-rasanya juga agak sulit sebenarnya melepaskan Gibran dan Pak Jokowi dalam konteks ini karena ini jelang pemilu. Oleh karena itu ya ini saling nunggu aja, siapa yang memulai dialah yang kemudian akan mengakhiri. Termasuk soal bagaimana efek negatifnya kalau kemudian tiba-tiba dipecat atau meninggalkan mengembalikan kartu tanda anggota dalam rentang waktu 3 bulan menuju Pilpres ini saya kira tidak kondusif. Pemilih kita cenderung itu ngebully dan bahkan membabi buta kepada orang, kepada institusi dan partai yang cenderung dolim dan menghakimi kadernya, saya kira begitu, atau meninggalkan partainya karena hanya demi kepentingan kekuasaan politik jangka pendek. Baik, jadi situasi simalakama lah bagi kedua belah pihak. Kita nanti lihat progresnya seperti apa, kata Mas Gibran akan ditindaklanjuti surat yang sudah diterima dari DPC Solo. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.